Selamat bergabung dalam acara Rukun Exercise Yoga for Senior with BMC Mayapada Hospital, sebuah acara yang menyajikan kegiatan olahraga online untuk para senior di rumah. Perkenalkan, nama saya Disti, selaku host Rukun Senior Living, dan instruktur yoga kita hari ini yaitu Ibu Winani Himawari. Beliau adalah Certified Instruktur Yoga for Senior and Therapeutic. Kali ini, acara yoga online for senior tidak dapat berjalan tanpa sponsor dari BMC Mayapada Hospital. Jangan tunda melakukan pemeriksaan kesehatan Bapak Ibu. BMC Mayapada Hospital memiliki layanan yang dapat membuat Bapak Ibu tetap merasa nyaman dan aman selama melakukan pemeriksaan kesehatan. BMC Mayapada Hospital memiliki layanan telekonsultasi yang merupakan salah satu metode konsultasi kesehatan dengan dokter umum maupun dokter spesialis melalui video call. Dan obat yang akan diresepkan akan diantar oleh ojek online. Selain itu, BMC juga memiliki layanan pemeriksaan COVID-19, pemeriksaan rapid test dengan harga Rp185.000, dan PCR swab test mulai dari Rp900.000. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, dapat menghubungi 0811 10 15 3354. Dan nantikan di akhir acara nanti akan ada special health talk mengenai manfaat olahraga untuk masalah osteoporosis oleh Dr. Lindrawati Cuaca, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nanti setelah sesi yoga dari Ibu Wina, Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu ya, karena akan ada health talk dan juga tanya jawab oleh dokter dari BMC. Baik, mari kita mulai sesi utama kita hari ini, yaitu latihan yoga bersama Ibu Wina. Ibu Wina sudah siap semuanya? Siap, Mbak Disti. Baik, Bapak Ibu semua sudah siap? Siap ya? Mari, waktunya saya berikan kepada Ibu Wina. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Wina. Jadi selama beberapa waktu ke depan, mungkin sampai sekitar 10.45, kita akan melakukan gerakan-gerakan yoga ringan, pernafasan, yoga, dan juga exercise, pemanasan daripada tubuh kita. Baik, perkenankan saya untuk memasang mikrofon supaya nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan lebih baik pada waktu melakukan gerakan-gerakan. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah terdengar dengan baik. Baik, bagaimana hari ini? Semua tentunya sehat dan berbahagia. Memang kadang mendung datang, namun percayalah Bapak Ibu sekalian, hari akan berganti, matahari akan terbit kembali. Baik, Bapak Ibu, kita mulai melakukan yoga. Saya akan pindah ke belakang. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut bergabung di dalam kegiatan ini, saya menyampaikan kembali bahwa yoga adalah sebuah kegiatan di mana akan melatih fokus daripada pikiran kita. Selanjutnya adalah apa yang kita bilang mind. Terus nanti kita akan melakukan menyehatkan badan, body, dan juga soul. Dengan sendirinya kita akan lebih tenang, lebih berkonsentrasi. Baik, saya akan coba pindah ke belakang. Bapak Ibu sudah siap ya? Sudah minum? Sudah sarapan beberapa waktu yang lalu ya? Ya, jadi jangan pada waktu mau mulai yoga baru sarapan. Minimal 1 jam sebelumnya sudah sarapan berat ataupun ringan ya. Karena saya akan mencoba nanti melatih memperkuat otot perut, otot tulang belakang, dan juga otot organ-organ kita. Baik, saya akan coba mundur ke belakang. Baik, bisa lihat Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu sekalian,
kita akan mulai melakukan stretching. Kita akan melakukan 5 tahapan. Pertama adalah nanti menyiapkan tubuh ini, pikiran kita untuk mempersiapkan melakukan kegiatan olahraga hari ini. Terus yang kedua adalah nanti kita akan melakukan stretching, pemanasan supaya tidak ada kesleo atau sakit di otot-otot Bapak Ibu sekalian. Setelah itu saya akan melakukan pernafasan. Jadi nanti pernafasan, terus baru nanti kita akan melakukan beberapa gerakan yoga ringan. Setelah itu kita akan melakukan restoratif dan terakhir adalah savasana. Baik, saya coba akan kecilkan musiknya sedikit ya. Musik dalam melakukan yoga atau kegiatan olahraga biasakan memakai musik yang tenang, jadi membantu untuk merelekskan tubuh kita ya, tubuh dan pikiran. Baik, sekarang saya akan mulai dari tangan. Kita akan coba relakskan tangan ya, karena di tangan dan di kaki, telapak kaki adalah yang sangat berhubungan erat dengan sistem organ tubuh kita. Baik ya, sekarang kita tangan ke depan ya, stretchingkan tangan, genggam kuat. Sekarang buka selebar-lebarnya, tegang, tidak ada kolaps atau lemas di sini ya, jangan seperti ini, tapi tegang gitu ya. Sekarang tekan. Kita lakukan dalam 5 kali. 2. Ya. Lakukan 3 kali. Ini 3 kali. Sedang. 4. Ini di itu ya. Tempatnya ngomong. 5. Santai Bapak Ibu, tidak ada yang tegang. Baik. Saya masih di tangan. Di jari-jari ya, tangan tegang, tidak kolaps seperti ini. Kolaps itu artinya tidak lemas ya. Jadi tegang ke depan, sekarang tekuk ke belakang jari-jarinya. Ya cukup. Tekuk ke depan. Ya. Tekuk ke belakang. Ke depan. Lakukan sekali lagi, ke depan, ke belakang, ke depan, ke bawah ya maksudnya. Baik, sekarang tangan yang kiri, lurus ke depan. Ingat, yoga kita melakukan memperbaiki struktur tubuh, struktur tulang-tulang. Jadi, tegang ke depan, tekuk ke belakang, ke bawah, ke belakang, ke bawah, sekali lagi, ke belakang, ke bawah. Jangan cepat-cepat, lakukan peregangan dengan baik. Ya. Sekarang satu persatu jari, kita tarik ke belakang. Mulai dari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ya, nanti jempol diapakan? Ya nanti kita lakukan untuk jempol ya. Sekarang kita lakukan untuk telunjuk, tarik ke belakang, yang sebelah kiri. Jari tengah, jari manis, kelingking. Untuk jempol di ujung jempol di bawah ini lakukan tekan, tegakkan jempolnya. Iya, lemaskan. Tekan.
lemaskan, tekan, lemaskan. Sekarang yang kiri, di ujung jempol, di depan, tekan, lemaskan, tekan, lemaskan, tekan, lemaskan. Ini untuk menghindarkan sendi kaku ya, dan artritis ya. Baik, nah sekarang kita bentuk jari-jari, setiap jari huruf O. Mulai dari tangan kanan, O, ya, telunjuk dengan jempol. Sekarang jari tengahnya O, ya, jari manis, kelingking, ya. Sekarang yang kiri, O, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Iya. Sekarang telapak tangan, ini mewakili emosi kita ya, hangat, energi. Sekarang lakukan, tekan kedua-duanya. Tekan, saling telapak tangan ditekan, kencang. Iya. Diputar, balikan, tekan lagi. Hangat ya. Iya. Oke, lagi. Tekan hangat. Saling menyatukan energinya, yin dan yang saling bersatu. Sekarang satukan tangannya. Ke belakang. Ke kiri dulu, dorong yang kanan. Dorong yang kiri. Tekan. Dorong yang dorong kanan ke kiri. Dorong kiri ke kanan. Sekali lagi. Iya. Sekarang ke depan, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Baik. Sekarang kita kedepankan lagi tangan, kita putar persendiannya. Keluar 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita putar ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Sekarang pegang tangannya. Masih di sendi. Akan terasa di sini ya, tegang ya. Sendi ke atas, hadapkan ke atas, ke bawah. Tadi dibantu, sekarang lakukan sendiri. Iya. Sekarang kita di bahu. Bentar, kamera saya betulkan sedikit. Ya. Ya. Sekarang bahu. Bahu Bapak Ibu putar ke dalam 5 kali. Nanti putar keluar 5 kali ya. Baik. Yuk kita lakukan ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sekarang kita putar sendi tangannya, ya. Kita putar ke dalam, lingkaran kecil, lingkaran besar,
Jadi mulai dari kecil, besar, 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Makin besar, relax. Sekarang ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sekarang leher ke kiri, ke kanan. Karena di tulang-tulang leher ini sangat bagus untuk kita lakukan peregangan karena biar darah ke otak lancar. Baik, yuk sekarang ini kita mulai nanti tarik ke kiri lehernya, tapi tangan yang kanan dibuka seperti ini menghadap ke atas. Ya, kiri, yuk. Sekarang tarik lehernya ke kiri. Iya, kembali ke tengah. Sekarang pegang tangan kanan, tarik lehernya ke kanan, tangan kirinya dibuka. Iya. Bunyi Bapak Ibu ketek ketek. Baik. Sekarang kita tunduk ke bawah dan ke atas lehernya ya. Sekarang kita ke bawah dulu. Taruh ke bawah. Pindahin tangannya, taruh di bawah dagu, dorong dagunya, kepalanya ke atas. Iya. Sekarang kita putar ke kiri, ke kanan, perlahan, santai. Balik nanti ke kiri, sekali saja. Yuk kita ke kanan. Ya. Sekarang kita ke kiri. Iya. Sekarang kita coba twist perut pinggang ke kiri dan ke kanan ya. Sekali dan sekali. Ke kanan, sekali ke kiri. Sekarang ke kiri, twist. Iya, kembali. Twist ke kanan. Iya, kembali. Nah, sekarang kita lakukan marching untuk melatih otak kiri dan otak kanan juga. Jadi kalau kaki kiri yang diangkat, tangan kanan yang bergerak ke atas. Kalau kaki kanan ke atas, tangan kiri yang ke atas. Jadi sekaligus kita melatih otak kita untuk balance. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Sudah, energinya sudah cukup panas badannya. Baik, sekarang masih pemanasan. Kita putar pinggang ini ya. Kita putar mulai ke depan. Kalau tadi kepalanya, kita pinggangnya. Iya, ke belakang. Iya. Diam di situ sekali. Sekarang ke kiri. Ke kiri. Iya. Diam di situ. Baik. Sekarang jari kaki. Kita belum putar jari kaki. Biar kelihatan kaki saya. Ya, baik. Di sini ada jari kaki. Dari engkel kaki di sini, putar ke luar 5 kali, putar ke dalam 5 kali.
Ya. Putar keluar 5 kali. 2, 3, 4, 5. Sekarang ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sekarang lakukan peregangan, cukup dibeginikan. Ya, taruh tumitnya di lantai. Jadi tegang seperti ini. Terus pointer atas. Ya, baik. Kita lakukan 5 kali, agak maju ke depan. 1, pointer sekali. 2, 3, 4, 5 ya. Baik. Ya, kita sudah cukup panas. Sudah cukup panas, sudah cukup rileks. Kita persiapkan diri kita. Bapak Ibu, gerakannya, tangannya atau kita namakan mudranya seperti ini. Jari telunjuk ditekan oleh jari jempol, 2, taruh di kedua paha, dan Bapak Ibu mulai konsentrasi. Yoga melatih pikiran kita fokus ya, jangan kosong Bapak Ibu. Jadi pada waktu kita letakkan tangan di sini, penuh dengan kesadaran. Nanti juga setiap gerakan kita akan lakukan dengan penuh kesadaran. Yoga melatih untuk mindfulness, apa yang kita lakukan, kita sadar melakukannya. Baik, sekarang persiapkan diri kita. Taruh kedua tangannya di kedua paha dengan mudra telunjuk ditekan oleh jari jempol. Bapak Ibu bisa pejamkan mata ataupun terbuka matanya, tidak apa, asal konsentrasi pada tarikan nafas. Kita lakukan dalam 5 tarikan nafas yoga. Makin lama makin lembut, makin lama makin tenang. 2, 3, 4, makin lama makin lembut. 5. Buka mudranya, tangannya buka. Iya, selesai. Kita sudah siapkan pikiran kita, mind, badan kita, dan soul kita sepenuhnya untuk menuju sehat, melakukan gerakan-gerakan hari ini, di mana manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan jiwa, tubuh, dan pikiran kita. Baik, saya akan melatih Bapak Ibu untuk melakukan pernafasan yoga, di mana untuk mereka yang baru, saya akan ulangi lagi bahwa pernafasan yoga selalu akan dilakukan lewat hidung, dan keluar nafasnya juga lewat hidung. Jadi kita tarik nafas lewat hidung, dan kita akan mengeluarkan juga lewat hidung. Kenapa? Karena di dalam hidunglah ada satu set sistem pernafasan yang sangat sempurna yang Tuhan ciptakan buat kita. Jadi bukan di mulut, sesekali di mulut kita bernafas tidak apa, tapi tidak untuk selanjutnya, karena yang efektif dan efisien dan juga menyehatkan tubuh dan memasukkan oksigen dengan baik adalah lewat mulut, lewat hidung.
Baik, kita akan lakukan. Jadi kalau kita akan lakukan dulu ya. Kalau tarik nafas, ingat dipegang tangan satu ke daerah jantung, tangan kanan, tangan kirinya di perut. Pada waktu nanti tarik nafas, rasakan perut mulai mengembang, paru-paru mulai mengembang, dia akan masuk lewat diafragma dan masuk ke perut. Pada waktu keluarkan nafas, terasa kita akan kempes kita keluarkan 2, 3, makin lama makin dalam dan makin lembut. 4, 5. Bapak Ibu sudah bisa nafasnya makin dalam? Iya, karena efek kita latihan, manfaat kita latihan adalah memperpanjang nafas kita makin dalam, karena makin dalam, makin banyak oksigen O2 yang bisa masuk ke tubuh kita dan bermanfaat untuk darah, untuk otak, dan untuk semua sistem peredaran nafas kita. Baik ya, coba kita lakukan. Saya hitung dalam 5 tarikan nafas. Bapak Ibu coba tarik yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5, sekarang sampai 6, 7, 8 kalau sudah terlatih. Terus nanti pada waktu mengeluarkan nafas, juga hitung perlahan. 6, Bapak Ibu sudah bagus, mulai dari 4, 5, 6, kempis perut kita. Setiap latihan saya akan tambah 7 baru kempis. Nanti kalau kita sudah makin bagus pernapasan kita 8 baru kempis. Sekarang kita tarikan napas sampai 6. 6 kita penuh napasnya, nanti keluarkan perlahan sampai habis hitungan 6 kosong CO2 kita. Baik, yuk kita tarik nafas. Buang. Makin dalam, makin tenang, Bapak Ibu, makin lembut. Jangan lupa selalu coba tersenyum. Empat ya. 5. Penuhi seluruh paru-paru abdomen diafragma dengan udara. Buang dengan lembut. Sekali lagi. Buang dengan lembut. Perlahan. Baik. Sekarang Bapak Ibu, gerakan ini adalah gerakan sangat merilekskan tubuh kita. Sambil kita lakukan pernapasannya. Jadi nanti kaki kanan silangkan ke kiri, kaitkan. Tangan kanan, kaitkan ke tangan kiri. Sekarang
Posisikan keluar kedua tangan, kaitkan tangannya, tangan kanan kaitkan ke kiri. Tarik ke dalam, kaki kanan kaitkan ke kaki kiri. Kalau yang tidak bisa lakukan seperti ini, mungkin ada kendala, tidak apa, lakukan saja, peluk kedua tangannya, tarik ke arah dadanya, tarik ke arah jantung. Kalau yang bisa, lakukan seperti tadi. Ya, silangkan, kaki silangkan ke kanan juga, tarik ke jantungnya. Sekarang, lakukan, makin lama makin lembut ya, 5 tarikan nafas. Coba lakukan tersenyum. 1, 2, 3, 4, makin lembut, makin dalam. 4, 5, paru-paru kita makin kuat, otot makin kuat, otot paru. Iya, sekali lagi. 6. Buka perlahan tangannya, kaitkan kakinya dibuka. Baik. Manfaatnya kita memperkuat otot paru-paru kita dan memperbesar alveoli kita, menguatkan otot-otot di sekitar sistem pernapasan kita adalah dalam masa pandemi ini rongga paru-paru kita jadi besar-besar, alveoli juga jadi besar, otot juga kuat, otot paru. Terus kita bisa menarik nafas makin dalam. Terasa kalau makin dalam itu terasa dalam sekali ke dalam. Jadi jangan berhenti di tengah ya Bapak Ibu ya. Kalau latihan pernapasan itu misalkan, cukup segini aja. Tidak. Tarik. Caranya adalah dibantu dengan postur tubuh yang baik. Jadi kita tarik ke belakang. Terasa kan? Ya. Sekarang kita latihan bantu dengan postur tubuh. Sebentar ya Bapak Ibu. Iya, mohon maaf. Menandakan waktu sebentar lagi kita selesai, karena hari ini kita akan juga mendengarkan keterangan dari dokter bahwa manfaat dari olahraga untuk osteoporosis, mencegah osteoporosis. Baik, sekarang saya masih di pernapasan. Jadi kita bantu dengan bantu gerakan. Makin kita tarik ke sini, ke belakang, seperti gerakan kupu-kupu, terus nanti kita peluk badan kita ya. Pada waktu memeluk, buang nafas sebanyak-banyaknya, kepala agak ditundukkan. Pada waktu dibuka, nanti tarik nafas sebanyak-banyaknya. Tarik O2 sebanyak-banyaknya. Baik, sekarang kita tarik nafas dulu. Ya, Bapak Ibu bisa tangannya ke atas. Ya, hadapkan ke atas. Hadapkan ke atas. Ya, kita coba ya. Dari sini, terus makin lama makin besar, masih tegang, paru-paru makin besar, open chest, dada juga makin kebuka, sambil tarik nafas. Terus nanti kita katupkan seperti ini, buang nafas perlahan. Kita bantu dengan gerakan. Buang nafas.
Tarik nafas. Buang nafas. Kuatkan otot dadanya. Tarik nafas. Tidak ada yang kolaps. Kolaps itu lemes ya, tegang. Buang nafas. Sekali lagi atau 2 kali lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas perlahan, makin lembut. Buang nafas. Ya, sambil dilatih, oh ya, saya mau memberitahu bahwa duduk tidak boleh menyender. Maksudnya kita tidak boleh malas seperti ini. Ini adalah gerakan postur tubuh yang kurang bagus untuk tulang belakang kita. Makin bagus tulang belakang kita, makin bagus dia berproduksi untuk sel-sel sumsumnya ini, memproduksi sel darah merah, dan juga tempatnya saraf, juga melindungi organ-organ kita makin bagus. Jadi tidak ada yang menyender, jadi harus tegak, bagus. Iya. Kita sudah latihan yoga beberapa kali. Yoga memperbaiki postur tubuh. Jadi ketika kita mulai strukturnya seperti ini, coba tarik ke belakang. Seperti ini, Bu, Bapak Ibu, seperti mohon maaf, seperti ini dadaku, mana dadamu. Itu akan membawa emosi kita juga bagus, bahwa kita menjadi seorang yang berani, menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang siap menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Daripada kalau sikap seperti ini juga mencerminkan sikap yang emosional kita juga mempengaruhi ya. Tapi kalau kita sikapnya seperti ini, banyak yang bisa diperbaiki. Udara masuknya bagus, paru-paru berkembang bagus, jantung, hati, semua berkembang bagus, daripada kita selalu bersikapnya seperti ini. Emosi Bapak Ibu juga siap. Makanya dalam yoga dilatih tidak ada sikap yang seperti ini. Dia akan selalu seperti ini. Bahkan dengan menaruh mudra seperti ini di tangan, itu harus dengan sikap sempurna. Ya, baik. Kita berlatih lagi sekarang. Masih di pernafasan, saya akan coba membantu Bapak Ibu dengan kita ke atas. Kalau ke atas itu naik, tarik nafas. Nanti ke bawah turun, buang nafas ya. Kita coba lagi. Ke atas. Ini juga sikap ditarik. Jadi pada waktu kita naikkan ke atas, kenapa saya selalu naik ke atas? Dalam yoga banyak gerakan ke atas. Terus nanti taruh dia di kepala seperti ini. Itu adalah dalam rangka menarik tulang punggung sepanjang-panjangnya, jadi tidak ada lagi ruas-ruas yang menjepit saraf. Buka sepanjang-panjangnya. Masukkan oksigen pada waktu tarik nafas, masukkan oksigen di situ. Baik, sekarang naik ke atas. Kalau seperti ini, mulai perlahan tarik ke belakang, sehingga terasa tulang punggungnya bagus letaknya. Tarik ke atas ya. Ya. Yuk, kita mulai. Sekarang perlahan ikuti gerakannya sambil tarik nafas, terus nanti saya taruh sebentar di sini, jangan dibuang dulu nafasnya, turun ke bawah baru dibuang. Tarik nafas. Tarik nafas. Perbaiki postur tubuhnya, tarik ke belakang. Tahan. Buang. Perlahan. Yang tahu kondisi Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sekalian. Lakukan sebatas yang Bapak Ibu mampu. Tambahkan perlahan. Tarik ke atas. Sudah selesai. Sekarang
dengan dibuka. Tarik ke atas. Buang. Tarik ke atas. Perbaiki postur tulang belakang, makin ke belakang. Buang. Tarik ke atas. Buang. Sekarang pernafasan yang terakhir kita latih adalah ini pada waktu ini adalah buang napas, pada waktu seperti ini adalah tarik napas ya, tarik napas. Terasa gerakannya memperbaiki? Ya. Tarik napas. Buang. Ya. Sekarang saya langsung dengan gerakan yoga, saya akan Bapak bawa tangan ini ke atas, terus nanti ke bawah. Bapak Ibu ikuti. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang ke bawah. Nafas biasa. Tahan dalam 5 hitungan. 4, 5. Pijit perutnya. Iya. Bisa Bapak Ibu? Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik otot ginjalnya, pijat digestnya. Tahan 5 hitungan. 1, 2. Bernafas ya Bapak Ibu. 3, 4, 5. Iya. Terasa menarik tulang belakang kita? Baik. Sekarang ke depan. Agak ke depan. Back bend. Jadi ke atas, tulangnya di ke atas. Jadi perut pinggang dikataskan, ditahan dengan kedua tangan di belakang kursi. Tahan dalam 5 hitungan. Iya. Saya akan bawa Bapak Ibu untuk child pose, tidak usah terburu-buru ya. Kita kira-kira 5 menit lagi. Sekarang child pose, tarik badannya sepanjang-panjangnya, tarik punggungnya sepanjang-panjangnya ke depan. Terus nanti mundur ke belakang. Cat dan cat cow pose ya. Yuk. Sekarang kita ke depan. Tahan di situ. 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Punggungnya melengkung. Tekan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. Lenggungkan ke dalam. Tahan. 1, 2, 4, 5. Lengkungkan lagi. Perlahan kembali, netral. Ya. Sekarang kita tinggal ke kiri dan ke kanan. Nanti terakhir twist kakinya ya. Yuk, sekarang tangannya taruh di sini. Kita keluar ke belakang, ke kanan, jatuhkan, tarik. Stretching di sini. Ya. Iya. Sekarang yang kiri. Ya. Buka sisi kirinya.
Iya, pantatnya jangan mengangkat. Iya, baik. Sekarang kita dalam 2 gerakan terakhir. Kakinya, kaki naikkan ke atas. Ya, kaki kiri dulu naikkan ke atas. Santai di situ. Seperti biasa, tangan kiri ke telapak kaki kiri. Tangan kanan pegang betisnya. Tarik kedua punggung, tarik punggungnya ke depan, tahan di situ 5 hitung. 3, 4, 5. Iya, baik. Sekarang yang kanan naik ke kiri. Seperti tadi gerakannya. Ya, tangan kanannya, telapak tangannya ke kaki kiri, ke kaki kanan, telapak kaki kanan. Sekarang tangan kirinya di betis. Tarik badannya, punggungnya tarik. 5 hitungan. Tuh. Baik. Iya. Netralkan dulu. Ya. Sekarang restoratif, 2 gerakan restoratif. Setelah itu kita savasana dan kita akhiri kegiatan yoga kita. Kita restoratif, Bapak Ibu, seperti ini. Taruh di kedua pahanya. Relax. Iya. Baik. Sekarang kita lakukan savasana. Sandarkan badan Bapak Ibu di belakang kursi. Lakukan savasana, rilekskan, netralkan tubuhnya. Ya. Savasana bisa lakukan dengan mata tertutup ataupun terbuka. Rilekskan seluruh tubuh, seluruh sistem tubuh Bapak Ibu. Rileks. Saya akan lakukan dalam 6 tarikan nafas. Makin lama, makin dalam, dan makin rileks. Bapak Ibu perhatikan saja nafasnya. Makin dalam, makin tenang. Ya, coba tersenyum. Iya, 5, 6. Iya. Selesai sesi yoga kita. Sekarang kita akan satukan energi kiri dan kanan, yin dan yang. Gosok. Makin lama makin hangat. Gosok. Ya. Berikan energi ini ke tempat atau ke bagian yang sakit di tubuh Bapak Ibu. Kalau saya akan memulainya dengan saya taruh di jantung saya energi ini. Kalau masih terasa ada energinya, taruh di kepala. Taruh di leher. Taruh di kedua bahu, peluk tubuhnya. Kalau sudah mulai terasa habis, boleh gosok-gosok lagi. Ya. Taruh di kedua ginjal. Sayangnya ginjalnya, kita sudah ajak dia tadi berolahraga. Sekarang taruh lagi di abdomen, di perut. Di kedua paha. Kedua lutut. Kedua betis. Iya. Ya Bapak Ibu, semoga kita sehat selalu dan berbahagia. Apapun kondisi kita selalu akan tetap mencoba untuk selalu rileks, selalu sabar, dan ikhlas. Baik, sekarang kita satukan kedua tangan, kita ucapkan namaste bersama-sama.
Namaste kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di dalam acara kita hari ini. Namaste. Namaste. Iya. Selesai sudah yuk sesi kita hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Linda, kalau tidak salah ya, Dr. Linda ya, dari rumah sakit, di mana sangat perlu sekali. Jadi ada kaitannya dengan kegiatan olahraga kita yang manfaatnya mencegah osteoporosis. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya Dr. Lindra, SPKFR, Departemen Rehabilitasi Medik, Rumah Sakit BMC Maya. Tidak menyamakan. Jadi kalau ada keluhan lutut, oh saya ini karena keropos ya dok, osteoporosis ya dok. Oh bukan. Kalau lutut, apalagi sudah ada hasil ronsennya, itu kebanyakan osteoartritis. Sama-sama pakai osteo. Satu osteoartritis, satu osteoporosis. Kalau dari definisinya sini ya, kayaknya bikin mumet kali ya. Penyakit dengan karakteristik rendahnya massa tulang dan kemunduran mikroarsitektur tulang yang menyebabkan tulang menjadi rapuh sehingga meningkatkan risiko fraktur. Intinya terjadi ketidakseimbangan antara resorpsi dan pembentukan tulang. Jadi sebenarnya tubuh kita ini kan ada yang dibuang, ada yang dibentuk. Nah, pada osteoporosis itu terjadi ketidakseimbangan itu. Saya suka menjelaskan ke pasien perbedaan antara osteoporosis dan osteoartritis. Osteoporosis itu ibaratnya kusen pintu. Nah, pasti nge lah ya sama kusen pintu tuh kalau yang keropos kan, wah nih kayunya udah lapuk. Nah, itulah osteoporosis. Tapi kalau osteoartritis, kita lihat engsel. Kalau engselnya sudah mulai karatan, nah itulah persamaannya dengan osteoartritis. Lalu untuk osteoporosis sendiri ada dua. Ada osteoporosis yang primer, itu yang memang terjadi seperti itu. Jadi nggak ada kondisi lain. Dan osteoporosis yang sifatnya sekunder. Sekunder itu akibat adanya penyakit lain. Bisa juga karena minum obat-obatan, karena adanya penyakit lain dan tidak dipakai. Jangan lupa tuh, jangan kita pikir, aduh kita hemat-hemat deh nih tulangnya, tiduran aja tuh. Nah itu osteoporosis yang disebut disuse osteoporosis. Tapi kalau osteoporosis yang tidak berhubungan dengan kondisi lain itu memang terkait usia. Jadi osteoporosis yang terjadi pada wanita yang postmenopause dengan osteoporosis yang terjadi pada laki-laki. Okay. Osteoporosis resikonya itu fraktur. Fraktur itu patah. Patah itu kalau di awam kan kesannya kayak trak gitu ya, benar-benar patah. Tapi kalau di kita cuma retak pun kita akan sebutnya fraktur. Dengan terjemahan bebas itu patah. Yang paling banyak pada kasus osteoporosis itu di tulang belakang, di tulang paha, itu yang tempat yang paling sering terjadi, gitu. Nah, osteoporosis ini akan meningkat karena apa sih? Imobilisasi yang lama. Imobilisasi yang lama tuh kayak mereka yang sakit parah jadi tiduran terus, nah itu akan bikin osteoporosis. Pada kasus postmenopause, nutrisi yang kurang sama pola hidup, nah tuh yang banyak duduk dan kurang olahraga, itu tadi tulisnya ya. Kayaknya. Nah, sebenarnya kenapa sih khawatir sekali dengan osteoporosis? Jelas, karena tulang itu kan memang sifatnya dinamik. Dan dia ada fungsinya itu membentuk kerangka, membentuk postur yang tegak, juga melindungi paru, gitu kan. Organ vital itu ada paru, ada jantung, lalu tempat melekatnya otot.
Juga tulang itu menjadi sumber untuk pembentukan sel-sel darah. Juga gudang kalsium dan mineral lah khususnya yang memang untuk menjaga keseimbangannya di dalam darah. Nah, masa tulang tuh meningkatnya kapan sih? Itu sekitar usia sampai puncaknya itu pada usia 30-40-an. Setelah itu dia akan mulai menurun. Nah, pada kecepatan penurunannya awalnya tuh laki perempuan sama kecepatannya. Tapi begitu perempuan mencapai menopause, sudah tidak haid lagi, kecepatan perempuan itu melebihi kecepatan laki-laki. Bisa yang awalnya cuma 0,3%, bisa menjadi 2,2 sampai 3%. Jadi saat wanita tersebut berusia sekitar 50 atau 70 tahun, itu masa tulang dia tuh bisa udah berkurang 50%. Maksudnya gini, kalau yang dulunya tulangnya tuh masanya tuh kita pakai acara rumah tangga deh ya, yang tadinya beratnya 10 kilo, itu bisa jadi beratnya cuma tinggal 5 kilo. Nah itulah mulai kita osteoporosis. Nah ini gambarannya. Ini gambaran tulang yang normal. Maksudnya itu tulangnya dibelah ya, dipotong, dilihat di mikroskop seperti ini. Lihat lubang-lubangnya ini kecil-kecil. Lubangnya kecil-kecil, ini artinya nih, yang ini, itu tulangnya nih, sel-selnya. Bentuknya banyak, lebih tebal. Tapi lihat yang osteoporosis. Lubang-lubangnya tambah gede, ininya makin tipis-tipis. Ini dianggap besar yang sama. Yang ini komposisinya serenggang-renggang begini. Kalau yang ini serapet begini. Otomatis yang rapet lebih kuat kan daripada yang renggang. Nah, ini yang saya bilang. Membentuk kerangka. Gitu. Jadi osteoporosis sendiri bisa bikin nyeri, resiko patah, perubahan postur yang tadinya tegak, akhirnya bisa makin bungkuk. Kadang kita suka melihat kan ya bungkuk gitu, ibu-ibunya nonjol di punggungnya sini sampai nonjol begini. Ini pembandingan nih ceritanya dia saat usia muda setinggi begini, saat dia sudah mulai osteoporosis, jadi bisa sependek ini. Karena kenapa? Lihat tulang punggungnya yang tadinya tegak, dia mulai membengkok. Osteoporosisnya juga akan semakin berlanjut. Sehingga kadang nih kalau yang dulunya pesolek, masih mudanya pesolek dengan postur seperti ini, jadi malu kan untuk keluar, aku tidak cantik lagi. Nah efeknya lagi juga, nanti jadi emosional. Apalagi kalau yang masih usianya masih agak lebih muda, nanti bapaknya pergi-pergi, si papa nih pergi mulu, mama udah jelek ya. Nah, lanjut. Nah, kok ini balik ke awal? Tunggu. Bentar ya, Bu. Nah, gimana sih untuk pencegahan osteoporosis? Sebenarnya osteoporosis akan terjadi, tapi minimal kita perlambat. Syukur-syukur sampai kita usia 70-an, 80-an, tulangnya masih lebih bagus. Ya. Jadi prinsipnya itu untuk menjaga tulang, proses tulang itu harus seimbang antara estrogen. Hormon estrogen itu akan berkurang setelah kita menopause. Asupan kalsiumnya juga, paparan sinar matahari. Sekarang kan perempuan-perempuan pada takut ya untuk kena matahari, pakai sunblock, pakai payung, sehingga matahari ini, sinar matahari ini tidak bisa mengolah vitamin D3 yang ada di kulit kita, sehingga kita pun akan jadi kekurangan vitamin D3. Lalu perlu exercise. Pencegahannya ada apa sih? Primer, sekunder, sama tersier. Primer
primer itu istilahnya kita kayak nabung. Belum ada kejadian apa-apa, osteoporosisnya pun belum ada. Gitu. Dengan cara apa? Makan yang bagus. Hindari juga penyebab osteoporosis, jadi obat-obatan. Seperti yang tadi saya bilang, istirahat baring. Dan prinsipnya apa? Exercise. Exercise itu olahraga ya maksudnya. Lalu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu kalau diperiksa sudah mulai ada osteoporosisnya. Dengan cara apa? Tetap dengan makanan, ada obat-obatan juga, terus harus hindari resiko jatuhnya, dan yang pasti apa? Exercise tetap. Lalu pencegahan tersier, itu sudah kejadian Pak dulu. Jadi udah ada patah dulu, lalu mulai pencegahannya. Dengan caranya apa? Kita rehab juga. Yang diajarin apa? Exercise. Tentu berbeda. Yang sudah pernah patah sama yang belum, latihannya akan berbeda. Nah, kok bisa sih olahraga itu bikin tulang jadi padat? Bisa, karena ada apa? Stimulasi tekanan. Kalau lagi olahraga kan kita ada berdiri, ada duduk. Nah, itu sudah membuat gravitasi. Pada saat, walaupun kita olahraganya duduk, tapi pada saat kita tangan naik ke atas, ini tangan ada tertarik loh, sama gaya tarik bumi. Sehingga akan ada lawan juga di situ. Dan itu yang akan memacu tulang. Karena tulang ngerasa, waduh, ini kok ada tenaga yang lebih bekerja di aku. Otomatis aku harus membuat kuat. Jadi tulangnya akan terangsang untuk membuat sel-sel tulang, sehingga tulang tersebut menjadi lebih kuat lagi. Lalu ada juga stimulasi tarikan. Stimulasi tarikan itu kan kalau olahraga kita ada angkat gerakan tangan, sehingga otot-ototnya bekerja. Itu pun akan merangsang lagi untuk pembentukan massa tulangnya. Nah, senam untuk osteoporosis itu ada dua macam. Ada pencegahan osteoporosis dan senam osteoporosis. Kalau prinsipnya pada pencegahan osteoporosis itu tidak mengalami osteoporosis. Sehingga sebenarnya idealnya untuk menjalani olahraga yang berhubungan dengan osteoporosis harus ada pemeriksaan dulu. Pemeriksaan kepadatan tulang yang disebutnya BMD, Bone Mass Density, ada alatnya, biasanya alatnya namanya DEXA. Di Mayapada ada, tapi di Jakarta ya. Jadi mungkin nanti marketing yang bisa bantu. Apakah nanti akan dikelompokin berapa orang, lalu kita berangkat ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan BMD ini. Tapi saya untuk berapa rupiahnya saya tidak tahu. Lalu harus tahu juga riwayat penyakitnya, bagaimana sih kekuatan fisiknya, kebugarannya ya maksudnya, kardiovaskularnya, tes keseimbangannya, semua sebenarnya harus dilakukan dulu. Karena untuk keamanan sebenarnya itu idealnya. Lalu dari latihan ini ada apa aja sih? Ada gabungan beberapa sebenarnya. Ada aerobik, tapi harus yang low impact. Jadi nggak ada tuh ajrut-ajrutan, loncat-loncatan. Ada sedikit gerakan meloncat, tapi ringan sekali. Tujuannya itu lebih untuk ke jantung paru juga. Terus latihan pembebanan. Kadang kan suka dikasih beban ya di pergelangan tangannya, itu tujuan untuk meningkatkan kepadatan tulang. Resistensi itu juga sebenarnya ada pembebanan juga. Tujuannya itu juga untuk kepadatan tulang. Lalu latihan koordinasi dan keseimbangan untuk mengurangi resiko jatuh. Jadi intinya sih sebenarnya gini. Kemampuan fungsi yang bagus sehingga menyebabkan kualitas hidup juga akan lebih baik. Ini untuk peregangan. Ya, tujuannya untuk meningkatkan kelenturan tubuh dengan memperluas lingkup gerak sendi. Lalu untuk tujuan stretchingnya apa sih? Menurunkan ketegangan otot, supaya membuat lebih rileks.
koordinasi juga, lingkup gerak sendi juga, mencegah cedera dan nyeri otot, persiapan tubuh untuk melakukan aktivitas, juga membuat body awareness. Body awareness itu menyadari tentang tubuhnya sendiri. Lalu untuk rasa nyaman juga untuk memperbaiki sirkulasi darah. Nah, yoga bisa dinyatakan sebagai pelengkap olahraga komplementari sebenarnya. Seperti tadi saya lihat gerakan-gerakan Ibu ya, yoga lebih dominan untuk di regio stretching mainnya, yang memang diperlukan untuk satu aktivitas exercise. Ada penelitian yang sudah melakukan penelitian, tapi memang penelitiannya di luar negeri, bahwa ternyata yoga itu dari penelitiannya itu dari sekian subjek penelitiannya, dilakukan gerakan yoga, ada 12 macam gerakan yoga, nanti ada gambarnya. Ternyata setelah diperiksa dibandingkan dari awal, karena ini penelitiannya lama, penelitian 10 tahun. Ini ternyata pada mereka yang melaksanakan yoga, itu terjadi peningkatan BMD-nya, kepadatan tulangnya, terutama di penelitiannya lagi itu untuk di daerah tulang belakang sama di paha. Lalu di dalam penelitian itu pun dikatakan bahwa ternyata yoga juga membuat postur yang baik, karena akan membuat tulang belakangnya menjadi lebih pada posisi anatomisnya. Lalu meningkatkan keseimbangan pula, meningkatkan koordinasi. Koordinasi itu gini, kalau keseimbangan jelas ya, ibu-ibu dan bapak pasti mengerti keseimbangan itu gimana. Koordinasi mungkin yang bingung. Koordinasi itu bagaimana kita mengkoordinasikan langkah, gerak tangan, sehingga tidak kacau. Itu pada beberapa kasus, pasien itu kacau untuk koordinasinya. Jadi jalannya tuh kayak yang, ini orang kok jalannya gini ya, yang kayak gebek-gebek begitu, itu karena koordinasi dia yang tidak bagus. Lingkup gerak sendi juga menjadi lebih baik. Otomatis juga akan terjadi peningkatan kekuatan, menurunkan ansietas itu rasa takut ya. Jadi lebih ke arah rileks. Lalu membuat langkah menjadi lebih baik. Jadi intinya akhir dari semua latihan-latihan itu terjadi penurunan resiko jatuh yang menjadi penyebab utama patah pada kasus osteoporosis. Nah, kalau di penelitian di sana, inilah posenya nih. Terus terang saya nggak begitu mengerti ya, mungkin Ibu Winani nih lebih mengerti posisi-posisinya. Ada posisi Trikonasana, Trikonasana, triangle, dan sebagainya. Ini di penelitian itu yang dipakai. 12 gerakan ini yang dipakai. Mungkin untuk beberapa gerakan memang, ini kan penelitian 10 tahun ya. Jadi dari usia yang masih lebih baik, otomatis itu sudah lebih terlatih mereka dalam melakukan gerakannya. Tapi kalau yang setelah usia lanjut baru melaksanakan yoga, mungkin gerakan-gerakannya memang ya, ini gerakan yang pertama kayaknya tidak mungkin. Itu beresiko sekali. Jadi bisa dilakukan gerakan-gerakan yang duduk atau melantai sifatnya. Yang pada dasarnya kayak gerakan nomor 6. Gerakan nomor 6 ini menguatkan otot-otot belakang, tulang belakang, otot tulang belakang, sehingga menjadi lebih bagus, karena pada usia lanjut gerakan membungkuk itu lebih berbahaya daripada gerakan ke belakang, karena membungkuk ini resiko frakturnya besar sekali karena kan tulang belakang ini bentuknya saling tumpuk-tumpukan. Kalau dia membengkok ke depan, membungkuk, ini nanti tergerus. Sehingga tulang belakang itu bisa jadi pada gepeng-gepeng. Itu kabarin aja ya. Bahkan punggung menjadi bengkok.
syaraf menjadi kejepit. Jadi urusannya panjang tuh nanti jadinya. Nah, terus gimana sih untuk pelaksanaan rehabilitasi mediknya di masa new normal di Rumah Sakit Mayapada? Orang kan semua bilang takut ke rumah sakit begini. Tapi tidak. Rumah sakit itu sudah menerapkan untuk protokol kesehatannya. Itu ketat sekali di rumah sakit. Yang malah jadi bikin pasien bete. Lama jadinya. Karena memang harus dicek dulu. Lah kebetulan kalau pas yang datangnya banyak, otomatis kan antri ya untuk screeningnya itu. Jadi kalau untuk rehab medik, intinya apa sih kami ini? Mengembalikan aktivitas fungsional dan reintegrasi pasien ke komunitas. Jadi maksudnya kalau dia dulu ibu rumah tangga dengan kondisinya, lalu kita berusaha untuk membuat dia tetap menjadi seorang ibu rumah tangga yang mampu untuk memasak, menyiapkan makanan. Itu merupakan satu kebanggaan ya bagi ibu-ibu untuk tetap bisa menyiapkan makanan. Yap. Nah, ditunda atau jangan nih? Kalau masih bisa diatasi, boleh ditunda. Tapi kalau misalkan udah nyerinya muncul, udah nggak ketahan nyerinya, itu mau tidak mau, kita udah harus main di rumah sakit. Walaupun semua disiplin untuk masalah COVID ini tetap dilaksanakan, malah lebih ketat lagi kita melaksanakannya. Ya, yuk lanjut. Nah ini, kalau nyerinya makin berat, obat-obatan juga tidak mengatasinya, terus penurunan fungsi kayak pasien-pasien stroke, itu kita butuh waktu cepat itu. 6 bulan itu masa yang kita pakai, gitu loh. Lebih dari itu biasanya perkembangannya sudah kurang. Apalagi kalau terjadi gangguan menelan, itu lebih berbahaya lagi. Lanjut. Nah, gimana sih untuk yang amannya nih? Aliran udara harus cukup, sinar matahari harus cukup, ada ruangan untuk membersihkan, gitu kan? Ada cairan desinfektan selalu tersedia. Lalu pisahkan pasien. Nah, ini yang pisahkan pasien ini yang screening ya dengan infeksi pernafasan. Lalu tidak berkerumun. Tetap rutin di rumah sakit ada sosialisasi bagaimana mencuci tangan, etika batuk, gitu kan. Wastafel kita ada di mana-mana. Di setiap mau masuk itu ada wastafel. Lanjut. Nah, inilah areanya. Ini untuk rehab medik itu di sebelah sana. Lalu di sini lihat ada untuk cuci tangan, tempatnya terbuka. Di sini di area tunggunya nih, itu matahari cukup banget, gitu loh. Dan areanya terbuka sekali. Lalu ini alat-alat yang tersedia di kami, ada TENS, ada ultrasound, ini yang infrared, ini MWD, ada SWD, lalu ini bednya, lihat, ini terpasang laken. Jadi setiap habis satu pasien, kita tindak, laken ini diganti untuk dibersihkan. Ya, jadi habis satu pasien kita ganti. Atau tergantung. Kalau sentuhannya tidak terlalu banyak, kita lap pakai desinfektan. Desinfektannya juga khusus. Dan untuk nebulasi, kita memang masih pilih-pilih. Kita lebih murni hanya untuk yang benar-benar asma murni, nyik. Tapi kalau agak grok, kita hindari. Karena ini untuk meminimalisasi masalah COVID. Jadi memang ini alat ini lagi diem dulu nih kalau untuk nebulisasi. Kita susah ngomong. Oke, ini paparan dari saya terkait juga dengan yoga gitu. Kalau di luar udah cukup banyak ya penelitiannya untuk yoga ini gitu loh. Jadi dengan batasan-batasan yang harus diperhatikan juga untuk kasus-kasus lansia. Oke, terima kasih. Baik dokter, ini ada pertanyaan pertama.
Dari Bapak Garni Janto Bambang. Usia saya 65 tahun, makanan apa yang perlu saya konsumsi untuk memperkuat tulang? Begitu, Dok. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk tulangnya sendiri itu efek dulu hasil dari tabungan sebenarnya. Jadi tabungan itu penting banget. Baik tabungan uang maupun tabungan tulang ya berarti. Jadi karena kenapa? Karena proses yang seperti saya bilang, pemadatan tulang itu sampai sekitar usia 30-40 setelah itu turun. Gitu. Suntikan mama apa namanya? Jadi tabungan itu yang diperlukan sekali. Tapi untuk menjaga sekarang, itu yang penting cukup asupan kalsium. Yang saya sendiri menganjurkan ke ibu saya, itu makan ikan sama tulangnya, alias ikan yang kecil-kecil itu loh. Kalau ikan yang kecil itu kan tulangnya bisa dimakan juga. Karena kenapa? Disitulah kalsiumnya banyak. Di samping susu. Tapi kalau untuk yang belum tidak biasa minum susu, terutama high kalsium, itu biasanya suka diare dulu tuh. Saya makanya suka menganjurkan diminum istilahnya air susu dulu. Jadi kalau misalkan takarannya harusnya 3 sendok, segelas air, susunya 1 sendok dulu. Atau bahkan setengah sendok. Lihat bagaimana reaksinya. Ada diare nggak? Nggak ada diare, tambah lagi. Bagus tidak ada diare, tambah lagi. Sampai persis sesuai dengan anjuran yang di susunya itu. Dan yang pasti selain makanan, jemur matahari, sama exercise. Exercise-nya ya tetap low impact lah. Kita pukul rata dulu, low impact. Jangan yang ajrut, saya bilang ajrut-ajrutan ya, jangan yang loncat-loncat karena itu berbahaya untuk tulang-tulangnya. Kecuali sudah ada kepastian dengan pemeriksaan BMD itu. Jadi kalau untuk makanan Pak, yang pasti yang banyak kalsium untuk seusia Bapak. Baik, ada pertanyaan lainnya, Dok. Apakah cek kepadatan tulang harus dilakukan secara rutin? Jika iya, berapa tahun sekali? Oke. Jadi kalau untuk permulaan, misalkan kita cek, kalau nilai BMD-nya kurang, jadi istilahnya nanti kita akan dapat kondisi yang disebut osteopeni atau osteoporosis. Range osteopeni itu 2,5 sampai minus, saya lupa untuk iniannya nih. Karena tiap-tiap mesin bisa beda-beda. Dari situ kalau memang kondisinya jelek, misalkan osteopeni lah. Osteopeni sih masih bagus ya. Osteopeni itu langsung kita juga kasih obat. Intervensi dengan obat yang tadi bisfosfonat dan sebagainya. 6 bulan harus cek lagi. Tapi kalau misalkan kondisi normal, hasil BMD-nya bagus, setahun sekali lah kita ceknya, apalagi dengan progres kita usia semakin bertambah. Demikian untuk pemeriksaan BMD. Baik, kalau misalnya untuk pemakaian sunblock, apakah itu menghalangi kebutuhan mataharinya, Dok? Ya, sebenarnya. Tapi sebenarnya sunblock itu kan ada SPF-nya tuh. Ada SPF 15, ada SPF 30. 15 itu seingat saya aturannya itu dia hanya mampu mengcover hanya beberapa jam. Jadi sebenarnya kalau jamnya itu sudah lewat, itu tetap terpapar. Gitu loh. Cuman biasanya kan kita suka tambah lagi, make up-nya diperbaiki lagi, tambah lagi sunblock-nya gitu loh. Jadi baik buruk penggunaan sunblock itu tetap ada. Tapi sebenarnya sih kalau misalkan pakai sunblock dari pagi sampai nanti make up-nya baru dihapus itu malam, dia sudah terpapar sebenarnya dengan matahari akhirnya. Karena daya lindung sunblock-nya sudah hilang. Gitu untuk penggunaan sunblock-nya. Tapi tetap kita harus mengusahakan juga ada berjemur karena
untuk saat sekarang pun dari penelitian ternyata vitamin D itu juga berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi pada masa pandemi begini ya, kita bisa dapat sesuatu yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara gratis. Kenapa nggak kita manfaatkan? Matahari kan kita dapetinnya secara gratis ya, kecuali toko matahari. Kalau toko matahari kita harus bayar. Betul. Nah, kalau sinar matahari itu udah kita dapatnya gratis, kita sia-siakan. Kayak saya aja sekarang nih, ya cuman tetap sih jaga penampilan. Untuk muka tetap pakai ya. Karena kalau mukanya kerem, serem juga orang. Tapi kalau untuk kulit, saya sudah tidak pernah pakai. Untuk tangan, kaki saya sudah tidak pernah pakai. Jadi ya hitam lah begini. Tuh lihat kulit saya hitam ini. Sama dok. Gitu. Oke dokter, terima kasih. Satu pertanyaan lagi ya dok. Ya. Setiap orang akan mengalami osteoporosis ya dok. Apakah tingkatannya berbeda sesuai dengan pola hidup sebelumnya? Saya usia 70 tahun, penggemar jalan kaki sampai sekarang. Cukupkah itu? Oke. Setiap orang pasti gitu loh, kasusnya ada. Tapi tertunda atau tidak, seperti yang tadi saya jabarkan, bahwa setelah usia 40-an, itu kepadatan tulang udah mulai menurun. Tapi nurunnya ini kita bisa perlambat atau dia nerolong. Kayak kita turun dari gunung kan, ada yang jalannya pelan, ada yang lari. Nah, itulah yang kita upayakan supaya tidak cepat proses osteoporosisnya itu. Sehingga diharapkan saat kita usia 70 itu kondisi tulangnya masih cukup baik. Jadi yang penting seperti Ibu, usia 70 tahun hobinya jalan. It's okay gitu loh. Apalagi kalau sambil kena sinar matahari, ya. Tapi harus diperhatikan area. Karena proses degeneratif itu tetap terjadi. Keseimbangan, terus mata ya, daya lihat mata itu pasti akan berkurang. Sehingga area jalannya itu harus kita pastikan itu area yang aman. Karena kenapa ada kerikil dikit, kalau kita kurang koordinasi dan keseimbangan kurang, kita pasti jatuh. Nah, itulah yang ditakuti. Jadi jangan sampai kita jatuh. Jadi bukan menjadi batas, 70 tahun nggak boleh ngapa-ngapain, tidak. Jalan selama tidak ada keluhan nyeri yang bermakna ya nyerinya, it's okay, lakukan aja. Nggak masalah. Yang penting aman. Resiko jatuhnya harus terpantau baik. Begitu Ibu. Berapa lama sih dok kita harus berolahraga setiap harinya gitu? Setiap hari, sebenarnya sih nggak lama, gitu loh. Untuk yang penelitian osteoporosis aja tuh hanya 12 menit. Yang penelitian yoga itu hanya 12 menit. Olahraganya. Target kita untuk dalam sehari kita olahraga sekitar 30 menit. 30 sampai 45 menit. Itu targetnya. Itu sudah mulai dari pendinginan, pemanasan, pendinginan, pelaksanaan. Jadi nggak sampai yang hebat-hebat. Saya sebenarnya belum melakukan penelitian, hanya mengamati saja. Jadi kebetulan waktu saya kuliah itu dibilang bahwa mengenai radikal bebas. Lalu di situ agak disinggung sama dosen saya. Olahraga berlebih itu bukannya menekan radikal bebas, malah meningkatkan radikal bebas. Karena kenapa? Berlebih, segala sesuatu tidak boleh berlebih. Kayak lagu dangdut ya Bu, yang sedang-sedang saja. Jadi semua dalam kondisi yang cukup. Jadi kadang saya iseng suka ngeliatin instruktur olahraga. Instruktur olahraga itu memang dosen saya juga bilang, lihat deh katanya yang jadi instruktur olahraga, badan dia sehat,
badan dia bagus. Kalau diperiksa lab apa hasilnya bagus, tapi lihat kulitnya. Coba lihat ada instruktur beken ya, beliau sebutin. Coba lihat sih itu. Lihat kulitnya. Kulitnya agak lebih keriput, lebih kendor. Karena apa? Dia berlebih. Karena dia sebagai instruktur. Ya kan? Di satu tempat ini dia olahraga setengah jam, di tempat lain setengah jam, di sini setengah jam, di sini setengah jam. Lebih dari 30 menit target dalam sehari. Sehingga malah radikal bebasnya meningkat. Nah, radikal bebas yang paling kelihatan kulit salah satunya. Yang dilatih pada cantik, yang melatih Keriput. kulitnya lebih keriput. Karena kenapa? Kelebihan melatihnya. Dan kalau saya perhatiin, instruktur itu kadang olahraganya jadi nggak teratur. Tidak menyelesaikan satu sesi olahraga itu dengan baik. Kenapa coba? Kita nih kan ya kayak saya tuh jelek banget loh. Gerakan kalau saya lagi ikut aerobik apa tuh jelek banget lah gerakannya. Instrukturnya kicik nyamperin saya. Betulin gerakan saya. Sama seperti yoga. Ya kan ya Bu ya? Iya. Yang gerakannya kudunya begini, misalkan gitu. Dianya salah, tangannya ke sini, kepalanya ke sini. Instrukturnya nyamperin. Berhenti deh dia. Jadinya lagi olahraganya. Gitu. Jadi kita harus makasih sama instruktur. Karena ngajarin kita, tapi beliaunya sendiri tidak terlalu terawat jadinya. Ya Bu ya? Sama kayak dokter. Dokter juga gitu. Semua orang bilang, oh dokter mah pasti bisa sehat, pasti begini, pasti begini. Yeay, kenyataannya. Ayo, dokter pada tidurnya jam berapa? Malam. Apalagi kalau yang dokternya dikerumutin sama penggemar. Itu bisa baru pulang ke rumah jam 12, jam 1, jam 2. Wah, tidurnya berapa jam? Padahal tubuh melakukan proses regenerasi itu sekitar jam 10 sampai jam 2. Itu seharusnya sudah istirahat di jam 10, antara jam 10 malam sampai jam 2 dini hari. Itu sebenarnya harus sudah tidur. Tapi ya gitulah, dokternya pada belum bisa tidur jam segitu. Gitu loh. Malah kalau jam berapa udah di rumah, malu sama pintu. Karena biasanya malam. Cuman memang pada masa pandemi ini beberapa dokter mengurangi jam praktek juga karena ya dokternya juga kudu jaga kesehatan ya. Sekarang nih baru pada itu tuh rajin tuh dokternya pada istirahat bener-bener. Oke, itu untuk jawaban olahraga ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Lindra atas penjelasannya. Kita akhiri sesi yoga online kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Wina yang telah memberikan sesi yoganya yang sangat bermanfaat. Kepada Dr. Lindra, sekali lagi terima kasih. Kepada BMC, Maya Pada Hospital, terima kasih telah mensponsori acara yoga kami. Kepada Bapak Ibu yang masih stay, senang deh, masih banyak. Makasih ya Bapak Ibu. Semoga penjelasannya dan yoga hari ini bermanfaat. Terima kasih.